saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, segera turun ke jalan. Datangi itu gedung-gedung rakyat, datangi itu istana negara, datangi itu gedung-gedung dewan. Kesanalah kita berbicara untuk mendorong kedaulatan bangsa ini. Hentikan perampokan rakyat atas nama pandemi. Maka dengan tegas saya mendorong Jokowi Maruf Amin segera mundur. Kalau ngurus minyak goreng aja nggak mampu, bagaimana mau mengurus 270 juta rakyat Indonesia? Lebih bagus kalian mundur dari sekarang. Biar ahlinya yang memimpin. Proses demokratisasi ini tidak perlu dimaknai secara kebablasan. Anda jangan bicara demokrasi, lalu yang Anda lakukan adalah menggobok-gobok negara kita. Demokrasi ya, silakan Anda bersuara, tapi Anda punya batasan. 2022 besok, pemerintah menilai adanya unjuk rasa seperti itu adalah bagian dari demokrasi. Meski begitu, Indonesia juga adalah negara demokrasi atau negara hukum. Untuk itu, pemerintah menghimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi hendaknya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum. Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat. Kedua, dalam menghadapi unjuk rasa itu, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum agar melakukan pelayanan dan pengamanan dengan sebaik-baiknya. Kenaikan harga BBM, kenaikan pajak, bahkan ya yang poin ketiga tadi, bahan-bahan pokok itu menjadi mahal. Dan juga yang kedua, pembayaran kuliah pun sedikit ada peningkatan karena dari pajak perusahaan itu menjadi meningkat. Berdialog dengan siapapun agar ada sebuah pemahaman yang sama. Tuh, mungkin ada adik kita memiliki background yang kurang. Nah, proses dialog ini bagus. Yang pertama, bahwa kita terbuka. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Nah, itu saya sarankan ke Pak Jokowi untuk menguatkan proses demokratisasi kita. Ya, mestinya pendekatannya harus represif. Tidak boleh mereka atas dasar demokrasi lalu seenak bedulnya membuat kekacauan di mana-mana, membuat isu macam-macam, menyebar hoax. Jadi sekali lagi bahwa memang hukum yang harus tegas di sana. Hukum tidak boleh main-main, tak boleh dipermainkan. Hukum harus bicara sesuai dengan koridor yang ada. Mereka yang menyebarkan hoax, mereka yang selama ini membuat kekacauan ya harus ditangkap, harus ditindak. Tidak boleh dimaklumi secara terus-menerus. Karena ini kan orang-orangnya jelas semua. Kalau kita mau sebut satu-satu, semua juga orang tahu. Mulai dari MUI, mulai dari kelas politisinya, mulai dari ustaz abal-abalnya, habib-habibnya, kelihatan semua. Dan itu terus yang nyinyir. Setiap ada kebijakan pemerintah pasti itu yang nyinyir. Misalnya kalau di MUI itu ada namanya Andor Akbas, dan pasti di setiap provinsi dan kabupaten kota itu juga mereka punya jaringan itu MUI-MUI itu. Makanya kemarin waktu lebaran kelihatan ada beberapa kota di Indonesia ini yang membuat lagi kebijakan yang norak dengan mengeluarkan surat edaran penutupan rumah makan. Itu kentak kelihatan sekali. Mereka jejaringnya.
Haikal Hasan misalnya yang tidak berhenti nyinyir, Gus Nur yang tidak berhenti nyinyir. Semua ini jelas. Kita tidak tahu apa sebenarnya yang ditunggu oleh polisi. Kenapa orang-orang ini dibiarkan berkeliaran, dibiarkan cuap-cuap. Sekali lagi, yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik.